Episode 13, Orang-orang yang menghilang. Sung Hun membuka matanya, melihat Jung In Sung di hadapannya. Jung In Sung akan mencekik leher Sung Hun tapi tidak jadi saat melihat kedatangan Baek Moon Kang kemudian pergi dari sana. Sung Hun akan menekan tombol darurat tapi tangannya ditahan oleh Baek Moon Kang. Baek Moon Kang segera pergi saat mengingat Jung In Sung dan mengejarnya tapi Jung In Sung sudah tidak ada. Sung Hun menghentikan mobilnya di depan rumah makan milik Kim Suk Hee yang ternyata tutup. Di sisi lain, Kim Suk Hee sedang memasak makanan untuk Jung In Sung. Jung In Sung memasuki rumah, mengingat saat masih di penjara. Setelah mendapatkan makanannya, anak nomor 13 menghampiri anak nomor 12 yang sedang menangis, menanyakan sedang apa. Anak nomor 12 memberitahu kalau ia merindukan ibunya. Mau kubunuh ibumu, tanya anak nomor 13 tapi anak nomor 12 hanya diam saja, kemudian berkata jika berubah pikiran bilang saja, aku akan membunuh ibumu untukmu. Sung Jon memasuki ruangan inap Sung Hun yang ternyata ada Enki di sana. Jung In Sung mengambil buah di kulkas, seraya menanyakan kenapa meninggalkan anaknya. Kim Suk Hee memberitahu anaknya, anak nomor 12, kalau ia akan ke kamar mandi kemudian pergi dari sana dan menakiki Bas. Kim Suk Hee kembali tapi tidak menemukan keberadaan sang anak di sana. Jawabannya sama dengan anak nomor 12, ucap Jung In Sung kemudian meletakkan pisau dan pergi dari sana. Sung Hun memberitahu yang lain kalau Jung In Sung adalah pelakunya. Dengan tergesa, Sung Jon menelepon yang lain memberitahu Jung In Sung pelakunya menyuruhnya memasukkannya ke DPO. Sung Jon memasuki rumah Kim Suk Hee menanyakan keberadaan Jung In Sung. Kim Suk Hee memberitahu Jung In Sung baru keluar. Sung Jon memasuki kamar mandi, mengambil sikat gigi milik Jung In Sung, memberitahu Kim Suk Hee kalau ia akan melakukan tes DNA. Kim Suk Hee menolak dan menyuruh Sung Jon pergi. Yang Ki memberikan buku kepada Sung Hun, menuliskan daftar yang diinginkan setelah keluar dari rumah sakit. Sung Hun mengambil dan memikirkannya. Sung Jon dan Suk Go sedang mengintai di depan restoran milik Charles dan mengamati gerak-gerik Charles. Sung Jon menjawab telepon masuk dari teman petugas medisnya yang memberitahu kalau Jung In Sung dan Kim Suk Hee tidak punya hubungan darah dan Jung In Sung dengan gadis berusia 14 tahun memiliki DNA mitokondria yang sama, bersaudara. Sung Jon pergi ke rumah Kim Suk Hee tapi rumah tersebut dalam keadaan kosong. Bae Chul Ho masih berada di dalam tong. Karena banyak bergerak, tong tersebut terjatuh dan hal itu akan digunakan Bae Chul Ho untuk melarikan diri tapi Jung In Sung lebih dulu datang. Jung In Sung menghampirinya dan kembali memasukkan Bae Chul Ho ke dalam tong kembali. Charles datang dan menghampiri keduanya. Nam Ki memasuki ruangannya, membuka pesan masuk yang ternyata sebuah foto Hye Jin bersama dengan Bae Chul Ho. Dan sekarang Nam Ki menemui Baek Moon Kang, menunjukkan fotonya seraya memberitahu kalau Yeon Jae yang menyuruhnya. Akhirnya, aku bisa bertemu Yun Jae, ucap Baek Moon Kang. Nakuk Hee juga mendapatkan pesan yang sama dengan yang lain. Enki membuka pesan dari Jung In Sung yang ternyata foto ibunya disekap kemudian menjawab teleponnya. Jung In Sung menyuruh Enki pergi ke halte taksi sendirian. Dengan segera Enki pergi ke halte taksi dan mendekati taksi yang baru datang, melihat Charles yang mengendarainya. Ryu Il-ho menemui Sung Hun di rumah sakit, memberitahu kalau Nakuk Hee menghilang. Sung Jon dan yang lain sedang berkumpul membahas mengenai orang-orang yang menghilang. Sung Jon berpikiran kalau itu ulah Yun Jae yang mengumpulkannya di satu tempat. Oh Yang Guk menyuruh yang lain fokus mencari dua orang karena waktunya tidak banyak. Dengan segera Sung Jon dan yang lain pergi untuk mencarinya. Setelah tiba di sebuah rumah, Charles membawa Enki memasuk dan membawanya ke dalam ruangan yang di dalamnya ada Nakuk Hee tengah pingsan dalam keadaan terikat kemudian kembali pergi. Sung Hun menunjukkan gambar anak nomor 24 kepada Sung Jon yang baru datang dan berkata alamat villa tempat Yun Jung dikurung adalah 240. Dengan menodongkan pistol, Sung Jon berjalan memasuki villa dan menghentikan langkahnya di depan pintu saat melihat ada bom kemudian menelepon Jung In Sung. Begitu kamu membuka pintu itu, rumah itu akan meledak, ucap Jung In Sung kemudian menyuruh Sung Jon membuka tong dan mematikan teleponnya. Sung Jon membuka tongnya dan melihat ada mayat di dalamnya kemudian menelepon tim forensik dan tim gegana. Sung Jon mengamati sekitar yang terdapat banyak CCTV kemudian menghampiri Sung Hun dan berkata ada yang aneh,
Kurasa semua itu hanya umpan untuk mengalihkan kita ke sini dan mungkin tempat itu pusat kesejahteraan harapan, dan benar saja, semua orang berada di pusat kesejahteraan harapan dan masing-masing orang dikurung di dalam sel tahanan. Namki membuka matanya melihat yang lainnya termasuk Baek Moon Kang. Baek Moon Kang membuka matanya, dan meringis kesakitan karena kakinya berdarah terkena perangkap. Dengan marah Baek Moon Kang melempar kursi, membuat semua orang terbangun dan keluar dari sel penjara. Semua orang ketakutan saat melihat bom. Jung In-sung sedang berada di dalam mobilnya, berkata akan kuberi tahu cara agar kalian bisa tetap hidup, salah satu dari kalian bisa mati demi yang lain maka aku akan membiarkan yang lain hidup dan waktu kalian 10 menit. Perkataan Jung In-sung tersebut terhubung dengan speaker di dalam. Semua orang ketakutan saat melihat pewaktu di bomnya berjalan dan memutuskan memilih siapa yang akan mati. Kim Suk-hee bersedia dan Baek Moon Kang yang akan membunuhnya. Enki menahan Kim Suk-hee dan membawanya di belakangnya. Semua orang menyalahkan satu sama lain atas kejadian 20 tahun lalu. Enki mendorong Baek Moon Kang yang akan menusuk Kim Suk-hee. Dengan marah, Baek Moon Kang menarik Enki dan akan menusuknya. Berhenti, dia putrimu, teriak Jo In-suk seraya melindungi Enki. Semua orang menghentikan kegiatannya dan seketika menjadi hening. Dengan bertepuk tangan, Jung In-sung datang kemudian berkata anjing gila memerko asteris A Jo In-suk, itu kisah di balik kelahiranmu, ayolah kalian tidak seru. Mendengar suara mobil datang, Jung In-sung kembali memasuki mobilnya dan melihat Sung Joon datang. Dengan membawa pistol, Sung Joon berjalan mendekati sel tahanan dan melihat semua orang di dalamnya. Jung In-sung menekan tombol di alat pengendali peledaknya tapi tidak apa-apa. Dengan segera Jung In-sung pergi ke peledak utama dan melihat alatnya rusak dan Sung Hoon berada di sana. Sung Joon datang, menodongkan pistol di kepala Jung In-sung.